Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita mulai aktivitas kegiatan kita di sepanjang pekan yang baru ini, dan kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa untuk melindungi dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu atas kami. Kembali kami ada saat hari ini karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 6 ayat 9-11. Tertulis demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara yang dikasih Tuhan, sekitar 93% dari orang-orang yang berhasil di dunia ini, dalam pekerjaan mereka dan dalam segala apa yang mereka lakukan, adalah orang-orang yang rajin. Mereka bekerja keras. Mereka berhasil bukan karena orang tua mereka sudah kaya atau sudah menjadi orang yang berhasil, bukan. Tapi keberhasilan mereka berkorelasi dengan kerajinan mereka. Justru sebaliknya dengan orang-orang yang punya orang tua kaya, ada banyak di antara mereka yang justru menjadi pemalas dan tidak meneruskan kejayaan orang tua mereka. Dalam Amsal 6 ayat 9-11 ini dikatakan, Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat ini menegur orang-orang yang punya karakter, kebiasaan, sikap malas dalam hidupnya. Apa sebenarnya isi di dalam kepala orang yang malas? Tidak lain adalah menunda-nunda. Nanti saja, masih ada waktu. Lebih baik istirahat dulu. Nanti kalau sudah segar, sudah lebih enak, lebih kuat, baru mau saya kerjakan. Tugas ini terlalu berat buat saya. Saya tidak bisa melakukannya. Ada macam-macam pembenaran di dalam pemikiran orang yang malas. Pembenaran dan alasan untuk tidak melakukan apa-apa, merasa bahwa tugas yang penting tidak penting, dan seringkali mengambil contoh yang tidak baik. Orang lain juga tidak bekerja, saya juga kenapa harus bekerja? Tidak jarang juga orang yang malas, terus ada dalam kemalasan karena takut gagal. Belum melakukan apa-apa sudah takut gagal. Belum mengusahakan sesuatu, sudah takut pada resiko. Kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dan melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Yang ada di dalam pikiran orang malas adalah terus menunda-nunda apa yang bisa dikerjakan. Orang yang malas ada dalam siklus penundaan, pembenaran diri, penghindaran, ingin cari jalan pintas, tidak punya tujuan yang jelas. Berbeda dengan orang yang malas, saudara. Orang yang rajin, punya tujuan, mengerti apa destinasi hidupnya, punya motivasi yang kuat untuk bekerja, tidak takut pada kegagalan, tidak takut pada tantangan. Orang yang rajin tidak mesti pintar, saudara, tapi dia mau belajar dan dia mau memanage waktu dan prioritas dalam hidupnya. Dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan,
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban di sini bukan berarti orang yang pelan dalam melakukan sesuatu, bukan. Intinya tangan yang lamban adalah tangan yang malas. Orang malas mengundang kemiskinan, tapi orang rajin menjadi kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar setiap kita untuk menjadi orang-orang yang rajin. Rajin dalam bekerja, rajin dalam melakukan tugas panggilan Tuhan. Jangan malas-malasan, jangan buang-buang waktu. Karena setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi hanya orang bijak dan orang rajin yang dapat mengambil manfaat daripadanya. Tuhan akan menolong saudara dan saya yang mau giat dan rajin untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, membangkitkan semangat kami, menolong kami untuk mengerti bahwa kami harus bersikap rajin dan membuang kemalasan dari pikiran dan dari kehidupan kami. Kuatkan kami selalu Tuhan untuk menjadi orang yang giat, yang selalu menyala-nyala dalam semangat, rajin untuk bekerja, melakukan tugas panggilan Tuhan, pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kami. Tolong kami supaya kami tidak menunda-nunda, tapi memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan, setiap apapun yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Lawat setiap kami, nyatakan pertolongan-Mu. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang sudah kami terima. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.